Wah, wah, wah. Keputusan besar akhirnya diambil. Ketum PSSI Erick Thohir dikonfirmasi tepat tadi malam temui tim pelatih timnas jelang laga hidup mati versus Bahrain. Bahas target 3 poin wajib dan konsekuensi langsung pecat semua tim pelatih jika gagal menang di GBK. Fans Garuda Auto terkejut namun optimis mendengarnya. Mampukah tim pelatih buktikan mereka layak tangani timnas Indonesia? Atau malah kembali permalukan Garuda di kandang sendiri? Simak informasi lengkapnya di sini. Kejutan besar bikin heboh. PSSI resmi umumkan Mes Hilgers alami cedera parah dan harus pulang ke klub dan dipastikan absen di laga krusial versus Bahrain. Tim pelatih gak bisa tinggal diam, langsung gerak cepat panggil Elkan Bagot sebagai penggantikah untuk mengisi kekosongan di lini belakang. Atau justru ada rencana lain yang lebih mengejutkan? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Nah ini dia. Lagi-lagi Jepang bantu timnas Indonesia. Pelatih Samurai Biru Haji Memoriyasu blak-blakan beri saran super jenius agar Garuda bisa taklukkan Bahrain di GBK. Ada 3 hal penting yang wajib dilakukan jika ingin menang meyakinkan. Apakah tim pelatih Patrick Kluivert bersedia mendengarkan saran super brilian ini? Ataukah mereka akan tetap kekeh dengan strategi lama yang justru gagal total saat dibantai Australia? Simak bocoran taktiknya Moriyasu hanya di sini. Benar-benar aneh gak masuk akal. Pundit ternama Belanda ini bingung pemain berkualitas di Eredivisie mendadak tak bisa bantu banyak di timnas Indonesia di laga versus Australia. Padahal sebelumnya jadi tulang punggung Garuda di laga-laga krusial. Ada apa sebenarnya? Benarkah masalahnya ada di taktik Patrick Kluivert? Atau justru ada faktor lain yang bikin mereka gak bisa tampil maksimal? Simak ulasan panasnya berikut ini. Auto bikin heboh fans timnas. Calvin Verdonk beri jawaban super menohok saat ditanya soal perbedaan gaya melatih Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Ungkap fakta mengejutkan yang bikin publik terdiam. Ada apa sebenarnya di balik ruang ganti Garuda? Benarkah timnas Indonesia sekarang tak sekompak dahulu? Dan para pemain tak lagi se-enjoy zaman STY? Simak pengakuan blak-blakan Verdonk berikut ini. Skandal besar terbaru. Manajer timnas Pak Sumarji akhirnya beri respon mengejutkan soal desakan netizen yang ramai-ramai minta Patrick Kluivert dipecat. Tak disangka beliau justru sampaikan pesan tak terduga ini khusus kepada seluruh fans timnas Indonesia. Semua langsung terkejut dan bertanya-tanya, benarkah ada masalah serius yang terjadi di balik layar tim Garuda? Simak fakta lengkapnya di sini. Menang atau pulang? Patrick Kluivert tak punya pilihan lain. Timnas Indonesia wajib sikat habis Bahrain di GBK jika masih mau jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan jika hanya seri, itu sama saja rasa kalah karena jalan Garuda menuju panggung dunia akan semakin sulit. Apakah timnas siap tampil habis-habisan di laga hidup mati ini? Ataukah justru tekanan berat bisa jadi bumerang? Simak analisis lengkapnya di sini. Kenapa kok marah-marahnya cuma pelatih, nggak pemain? Kan pemainnya main jelek. Anda tahu restoran, chefnya udah ada 5 tahun, udah diracik. Besoknya ada pejabat datang, mau makan di restoran. Hamin seminggu, chefnya dipecat. Yang masuk nyubi, remuk lah tuh. Ya kalau gitu dokter Tirta yang latih. Untuk jadi kritikus, tidak harus kita menjadi chef. Kalau gitu caranya nggak mungkin ada kritik. Iya. Kalau kamu nggak bisa main bola, jangan kritik. Nah, kalau gitu buat apa jadi kritikus? Semua orang jadi pelatih nanti. Iya betul. Yang kritik siapa? Semua orang jadi pelatih, siapa yang jadi kritikus? Penalty for Australia. A wry smile from Patrick Kluivert. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan besar bikin heboh.
PSSI resmi umumkan Mads Hilgers alami cedera parah dan harus pulang ke klub dan dipastikan absen di laga krusial versus Bahrain. Tim pelatih gak bisa tinggal diam, langsung gerak cepat panggil Elkan Bagot sebagai pengganti kah? Untuk mengisi kekosongan di lini belakang? Atau justru ada rencana lain yang lebih mengejutkan? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Kabar kurang baik datang dari Timnas Indonesia jelang laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025. Mads Hilgers, bek andalan skuad Garuda dipastikan absen akibat cedera yang ia alami saat menghadapi Australia. Pada pertandingan melawan Australia, Mads Hilgers mengalami cedera di bagian pangkal paha. Akibatnya, ia harus ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan oleh Sandy Walsh. Tim medis langsung menjadwalkan pemeriksaan MRI untuk mengetahui kondisi cederanya secara lebih mendetail. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif di Jakarta, hasilnya menunjukkan bahwa Mads tidak akan pulih dalam waktu dekat. Karena kondisinya belum memungkinkan untuk bermain, Mads Hilgers akan kembali ke Belanda guna menjalani perawatan lanjutan bersama tim medis FC Twente. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan bagian penting dari skuad FC Twente, sehingga proses pemulihannya akan dilakukan secara maksimal di klubnya. Timnas Indonesia pun memberikan dukungan penuh agar Mads bisa segera pulih dan kembali membela Garuda di laga-laga mendatang. Selain Mads Hilgers, kondisi Sandy Walsh dan Oleh Romani juga masih dalam pemantauan tim medis. Mereka mengalami kelelahan dan cedera ringan setelah laga melawan Australia. Timnas Indonesia berharap Mads bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan berikutnya di bulan Juni, di mana skuad Garuda akan menghadapi Jepang dan Cina. Sebelumnya, Mads juga sempat absen saat melawan Jepang dan Arab Saudi karena cedera. Meski demikian, Timnas Indonesia tetap optimis ia bisa segera kembali ke kondisi terbaiknya. Tim nasional Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Mads. Kami berharap ia dapat segera kembali ke kondisi terbaiknya, tulis pernyataan resmi di laman Kita Garuda. Langkah super gemilang. Ketum PSSI Erick Thohir dikonfirmasi tepat tadi malam temui tim pelatih Timnas jelang laga hidup mati versus Bahrain. Bahas target 3 poin wajib dan konsekuensi langsung pecat semua tim pelatih jika gagal menang di GBK. Fans Garuda Auto terkejut namun optimis mendengarnya. Mampukah tim pelatih buktikan mereka layak tangani Timnas Indonesia? Atau malah kembali permalukan Garuda di kandang sendiri? Simak informasi lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan tim pelatih Timnas Indonesia sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram resminya Sabtu kemarin. Dalam foto yang diunggah, Erick terlihat duduk bersama Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya, termasuk Gerald Vandenburg, Alex Pastor, George Cruyff, dan Denny Lansat. Saya ingin memastikan seluruh pelatih dan pemain Timnas Indonesia memiliki semangat yang sama menjelang pertandingan melawan Bahrain, tulis Erick Thohir. Ia berharap Timnas Indonesia bisa bangkit dan menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada match day ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa para pemain sedang menjalani pemulihan mental dan fisik agar siap menghadapi Bahrain. Timnas Indonesia langsung kembali ke Jakarta setelah laga melawan Australia di Sydney pada Kamis. Setibanya di Jakarta pada Jumat, para pemain langsung menjalani serangkaian agenda penting, yaitu sesi pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, pemeriksaan medis guna memastikan semua pemain dalam kondisi prima, dan evaluasi pertandingan melawan Australia untuk menganalisis kelemahan yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini sangat penting untuk memastikan skuad Garuda tampil lebih baik di laga kontra Bahrain. Sumarji menegaskan bahwa para pemain harus segera melupakan kekalahan telak dari Australia. Ia meminta Jay Itzes dan rekan-rekannya untuk fokus pada laga berikutnya dengan mental yang lebih kuat.
Menurutnya, pertandingan melawan Bahrain akan menjadi duel yang berat, tetapi timnas Indonesia siap berjuang keras demi meraih kemenangan di kandang sendiri. Yang harus kita lakukan adalah memastikan mental para pemain pulih dengan cepat agar bisa menghadapi Bahrain dengan kekuatan penuh dan semangat yang membara, tegas Soemarji. Pertemuan antara Erick Thohir dan tim pelatih menunjukkan bahwa PSSI ingin memastikan kesiapan maksimal timnas Indonesia. Di sisi lain, pemulihan mental dan fisik para pemain menjadi fokus utama menjelang laga melawan Bahrain. Dengan persiapan yang matang dan semangat tinggi, timnas Indonesia diharapkan bisa meraih kemenangan dan menjaga peluang menuju Piala Dunia 2026. Auto bikin heboh fans timnas. Calvin Verdonk beri jawaban super menohok saat ditanya soal perbedaan gaya melatih Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Ungkap fakta mengejutkan yang bikin publik terdiam. Ada apa sebenarnya di balik ruang ganti Garuda? Benarkah timnas Indonesia sekarang tak sekompak dahulu? Dan para pemain tak lagi se-enjoy zaman STY? Simak pengakuan belak-belakan Verdonk berikut ini. Baik timnas Indonesia, Calvin Verdonk mengungkapkan pandangannya mengenai kepemimpinan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Namun, ia tidak ingin membandingkan Kluivert dengan Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya. Seperti diketahui, PSSI resmi memberhentikan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan pada 6 Januari 2025. Tak lama setelah itu, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih baru dan diumumkan secara resmi pada 12 Januari 2025. Calvin Verdonk adalah salah satu pemain yang cukup lama merasakan arahan dari Shin Tae-yong sebelum akhirnya berlatih di bawah Patrick Kluivert. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia pada 20 Maret 2025, timnas Indonesia kalah 1-5. Ini merupakan pertandingan pertama Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda dan hasil ini tentu menjadi evaluasi besar bagi tim. Setelah kembali ke Jakarta dan menjalani latihan perdana usai laga melawan Australia, Calvin Verdonk mengungkapkan kesannya terhadap Patrick Kluivert. Menurutnya, pelatih berusia 48 tahun itu memiliki persona yang kuat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dia punya persona yang kuat di sepak bola, sebagai individu juga begitu, kata Verdonk kepada awak media. Verdonk juga menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki masa depan cerah di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Ya, kami baru memainkan satu laga, tapi masa depan cerah bersama Kluivert, lanjutnya. Saat ditanya mengenai perbedaan antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, Verdonk mengakui bahwa kedua pelatih memiliki visi yang berbeda. Ia menegaskan bahwa baik Kluivert maupun Shin Tae-yong adalah pelatih yang hebat, tetapi ia enggan terlalu banyak membandingkan keduanya. Tentu saja, mereka bukan orang yang sama. Kluivert memiliki visinya sendiri, begitu juga Shin Tae-yong, ujar Verdonk. Namun back NEC Nijmegen ini menegaskan bahwa saat ini timnas Indonesia sudah memasuki era baru bersama Kluivert sehingga para pemain harus fokus ke depan. Meskipun ia mengakui kualitas kedua pelatih tersebut, Verdonk menolak untuk membahas lebih jauh perbedaan di antara mereka. Tapi sekarang kami berada di era Kluivert, jelasnya. Saya tidak ingin berbicara tentang perbedaan mereka berdua. Saya pikir mereka berdua sangat baik, pungkasnya. Skandal besar terbaru. Manajer timnas Pak Soemarji akhirnya beri respon mengejutkan soal desakan netizen yang ramai-ramai minta Patrick Kluivert dipecat. Tak disangka beliau justru sampaikan pesan tak terduga ini khusus kepada seluruh fans timnas Indonesia. Semua langsung terkejut dan bertanya-tanya, benarkah ada masalah serius yang terjadi di balik layar tim Garuda? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji menanggapi desakan yang muncul untuk memecat Patrick Kluivert setelah kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5. Tim Garuda yang sebelumnya datang dengan modal kemenangan dari Arab Saudi justru harus menelan kekalahan besar dan gagal membawa pulang poin dari laga melawan Socceroos.
Akibatnya Indonesia turun ke peringkat keempat grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil tersebut membuat banyak supporter kecewa, terutama karena performa tim dianggap jauh dari harapan. Gelombang desakan agar Patrick Kluivert mundur semakin besar, apalagi jika timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan saat menghadapi Bahrain pada 25 Maret. Menanggapi situasi ini, Soemarji meminta masyarakat untuk lebih sabar dan memberikan waktu bagi Patrick Kluivert untuk meracik timnya. Ia menegaskan bahwa mantan pelatih timnas Curaçao ini bertanggung jawab atas keputusannya, tetapi membutuhkan waktu untuk membangun tim yang solid. Saya kira kita harus percaya dulu, karena kalau berbicara soal proses tentu tidak mungkin instan. Yang kita kejar adalah Piala Dunia. Siapapun yang jadi pelatih pasti harus bisa menampilkan permainan terbaik, membawa tim meraih prestasi, dan berusaha lolos ke Piala Dunia, ujar Soemarji. Ia juga menyadari adanya desakan kuat dari netizen yang menggunakan tagar pemecatan Kluivert di media sosial. Situasi ini diperburuk dengan supporter yang meneriakan nama Shin Tae-yong di stadion saat pertandingan melawan Australia. Meski demikian, Soemarji meminta supporter tetap memberikan dukungan agar pelatih dan tim bisa fokus menghadapi Bahrain. Kalau soal tuntutan masyarakat dalam kurung Kluivert out, saya kira tahan dulu. Kita beri kepercayaan penuh kepada pelatih dan stafnya supaya mereka bisa berjuang keras. Tim ini sedang berusaha mencapai impian kita semua, lanjutnya. Soemarji menegaskan bahwa desakan pemecatan sebaiknya tidak dilakukan saat ini, mengingat waktu persiapan menuju laga melawan Bahrain sangat singkat. Menurutnya, pergantian pelatih bukanlah hal yang bisa dilakukan secara instan dan Kluivert harus diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Saya mohon masyarakat benar-benar percaya dulu. Kita harus fokus mempersiapkan pertandingan yang hanya tinggal beberapa hari lagi dengan baik. Sabar dulu. Hasilnya pasti akan terlihat saat kita percaya dan tim bekerja keras, tambahnya. Sebagai penutup, Soemarji berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil positif melawan Bahrain sesuai dengan harapan seluruh supporter. Mari kita doakan saja hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, pungkasnya. Benar-benar aneh, gak masuk akal. Pundit ternama Belanda ini bingung pemain berkualitas di Eredivisie mendadak tak bisa bantu banyak di timnas Indonesia di laga versus Australia. Padahal sebelumnya jadi tulang punggung Garuda di laga-laga krusial. Ada apa sebenarnya? Benarkah masalahnya ada di taktik Patrick Kluivert? Atau justru ada faktor lain yang bikin mereka gak bisa tampil maksimal? Simak ulasan panasnya berikut ini. Timnas Indonesia saat ini diperkuat oleh banyak pemain berbakat yang berkarir di Eropa, termasuk beberapa yang bermain secara reguler di liga-liga top. Namun kualitas individu tersebut belum sepenuhnya tercermin saat mereka bermain di tim nasional. Pada pertandingan melawan Australia, skuad Garuda mengalami kekalahan telak 5-1 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini menjadi peringatan serius bagi tim yang sedang berambisi tampil di Piala Dunia. Pengamat sepak bola asal Belanda, Robert Maaskant, ikut menyoroti performa timnas Indonesia dalam laga tersebut. Ia menyoroti bahwa beberapa pemain berkualitas seperti Mads Hilgers, Calvin Verdonk, dan Tom Hai gagal menunjukkan permainan terbaik mereka saat melawan Sofjeroos. Menurut Maaskant, meskipun mereka tampil solid di klubnya masing-masing, level kompetisi internasional adalah tantangan yang sangat berbeda. Mereka adalah pemain bagus di Eredivisie, tetapi di level internasional, tim ini masih belum memiliki arti apa-apa, ujar Maaskant kepada Sport News. Saat ini, timnas Indonesia memang banyak diperkuat pemain keturunan Belanda, terutama setelah kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih. Namun, Maaskant mengingatkan bahwa ekspektasi fan harus dikelola dengan baik karena sistem permainan di timnas berbeda dengan klub. Pemain Belanda ini bergabung, kemudian pemain lain datang, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya ini tetap tim nasional Indonesia, jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa pemain-pemain yang kini membela timnas Indonesia memiliki kualitas berbeda dengan mereka yang terpilih untuk membela timnas Belanda. Jika mereka memenuhi standar untuk bermain di Belanda, mereka tidak akan memilih membela Indonesia.
Menurut Mas Khan, membangun tim nasional yang kuat tidak bisa terjadi dalam semalam. Tim yang baru terbentuk ini masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Saat ini ada 10 pemain keturunan Belanda di starting lineup Indonesia, tetapi pada akhirnya Australia yang telah bermain di Piala Dunia selama bertahun-tahun tetap terlalu kuat, katanya. Dengan kata lain, meskipun timnas Indonesia sudah diperkuat banyak pemain berkualitas dari Eropa, masih ada perjalanan panjang agar tim ini bisa bersaing dengan negara-negara kuat di level internasional. Menang atau pulang? Patrick Kluivert tak punya pilihan lain. Timnas Indonesia wajib sikat habis Bahrain di GBK jika masih mau jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan jika hanya seri, itu sama saja rasa kalah karena jalan Garuda menuju panggung dunia akan semakin sulit. Apakah timnas siap tampil habis-habisan di laga hidup mati ini? Ataukah justru tekanan berat bisa jadi bumerang? Simak analisis lengkapnya di sini. Pelatih Patrick Kluivert menghadapi tekanan besar untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan perdana saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda untuk bangkit setelah hasil buruk sebelumnya. Laga melawan Bahrain dalam match day ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan emas bagi Indonesia. Jika berhasil menang, bukan hanya kepercayaan diri pemain yang meningkat, tetapi juga dukungan publik terhadap timnas Indonesia bisa kembali menguat. Lebih dari itu, kemenangan akan mempertahankan peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Meski harus berjuang lagi di putaran keempat, jika hanya finish di peringkat 3 atau 4 grup C, hasil positif tetap penting untuk menjaga asa menuju turnamen bergengsi tersebut. Kemenangan adalah harga mati jika Patrick Kluivert ingin mengukir prestasi besar dengan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, ujar Tony H.O., pengamat sepak bola. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak peduli dengan strategi apa yang digunakan Kluivert. Yang terpenting adalah bagaimana timnas Indonesia bisa meraih 3 poin penuh di kandang sendiri. Kita tidak mau tahu bagaimana caranya. Apakah Kluivert akan menggunakan strategi menyerang atau memilih pemain tertentu? Yang penting menang melawan Bahrain, lanjutnya. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Kluivert harus memainkan semua pemain naturalisasi untuk mengamankan kemenangan. Namun Tony H.O. menolak mengomentari hal tersebut secara langsung. Sebagai sesama pelatih, saya tidak ingin berkomentar soal itu. Patrick Kluivert dan staf pelatih yang paling tahu siapa yang siap dimainkan. Kita tidak boleh membeda-bedakan pemain lokal dan naturalisasi, karena mereka semua adalah bagian dari timnas Indonesia, tegasnya. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah Kluivert harus berdiskusi dengan orang-orang yang lebih lama mengenal skuad timnas Indonesia. Salah satu sosok yang disebutnya adalah Sumarji, yang masih bertahan dan memahami kondisi internal tim. Saya lihat di timnas Indonesia hanya tersisa Sumarji yang tahu seluk-beluk tim ini. Kluivert harus berbicara dengannya, tambah Tony H.O. Selain itu, ia juga menekankan bahwa pemilihan pemain harus objektif. Kluivert diharapkan menurunkan pemain yang sudah memiliki chemistry dalam pertandingan sebelumnya agar performa tim tetap stabil dan maksimal. Yang paling penting adalah Kluivert harus memilih pemain dengan objektif. Turunkan pemain yang sudah punya chemistry dari laga-laga sebelumnya agar permainan tim tetap solid, tutupnya. Nah ini dia, lagi-lagi Jepang bantu timnas Indonesia. Pelatih Samurai Biru Haji Memoriyasu blak-blakan beri saran super jenius agar Garuda bisa taklukkan Bahrain di GBK. Ada 3 hal penting yang wajib dilakukan jika ingin menang meyakinkan. Apakah tim pelatih Patrick Kluivert bersedia mendengarkan saran super brilian ini? Ataukah mereka akan tetap kekeh dengan strategi lama yang justru gagal total saat dibantai Australia? Simak bocoran taktiknya Moriyasu hanya di sini. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengungkapkan strategi kunci untuk mengalahkan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Strategi ini bisa menjadi referensi penting bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain pada laga berikutnya. Patrick Kluivert wajib mencatat,
Timnas Jepang sukses meraih kemenangan 2-0 atas Bahrain dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini berlangsung di Saitama Stadium, Jepang pada 20 Maret 2025. Meski menang, Samurai Biru sempat mengalami kesulitan menghadapi strategi bertahan Bahrain. Tim tamu tampil disiplin dalam bertahan dan berusaha meredam serangan Jepang. Namun di babak kedua, Jepang akhirnya berhasil mencetak 2 gol melalui Daichi Kamada dan Takefusa Kubo yang memastikan kemenangan mereka. Setelah pertandingan, Hajime Moriyasu mengakui bahwa Bahrain memiliki strategi matang untuk meredam permainan Jepang. Namun ia langsung beradaptasi dengan mengubah taktik agar timnya tetap bisa meraih kemenangan. Menurut Moriyasu, kunci keberhasilan Jepang adalah tetap menyerang tetapi dengan tempo lebih lambat. Ia meminta para pemain untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam membongkar pertahanan lawan. Bahrain dalam kondisi yang baik dan mereka memiliki strategi yang matang untuk kami, jadi kami memutuskan untuk bertahan dan memainkan permainan, ujar Moriyasu. Pelatih berusia 56 tahun itu juga menegaskan bahwa ia sudah memperkirakan bahwa peluang Jepang akan datang di momen yang tepat. Sehingga ia meminta para pemainnya untuk tetap tenang dan tidak panik. Saya katakan kepada mereka bahwa momentum kami pasti akan datang, jadi kami akan terus maju dan bersabar, lanjutnya. Strategi yang diterapkan Jepang bisa menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga ini menjadi sangat krusial bagi tim Merah Putih, terutama setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia pada pertandingan sebelumnya. Kemenangan atas Bahrain bisa menghidupkan kembali peluang Indonesia di grup C. Patrick Kluivert dan timnya bisa mengambil inspirasi dari Jepang dengan menerapkan serangan yang lebih sabar dan terstruktur, penguasaan bola yang lebih tenang, dan tetap menyerang tetapi dengan intensitas yang terkontrol. Jika strategi ini berhasil diterapkan, timnas Indonesia berpeluang besar meraih hasil positif melawan Bahrain dan bangkit dari kekalahan sebelumnya.